channel kami, dan dalam video kali ini kami akan membahas mengenai latar belakang masalah. Sebelum menonton video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Selamat menonton. Yang pertama, mengenai pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah kondisi-kondisi yang mendasari atau mendukung kelayakan ditentukan dalam masalah penelitian. Istilah latar belakang masalah bisa ditafsirkan sebagai sebab-sebab kenapa masalah timbul. Latar belakang masalah mencantumkan judul dan media praktis yang diambil dari karangan ilmiah. Dalam latar belakang masalah, memuat kerangka berpikir dan juga memuat fakta-fakta atau sebab yang relevan sebagai titik tolak dalam merumuskan masalah dan mengemukakan penentuan masalah. Latar belakang masalah ini perlu dipaparkan secara jelas serta didukung oleh data-data, fakta-fakta, dan argumen yang logis mengenai pentingnya serta layaknya penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya, mengenai fungsi latar belakang yang baik dalam penelitian. Yang pertama, harus merupakan topik yang mempunyai arti penting. Maksudnya, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu bisa memberikan sumbangan berupa konsep atau teori baru, dan bagi kepentingan praktik hidup sehari-hari dapat memberikan sumbangan bahan pemikiran dan saran pemecahan masalah. Yang kedua, harus merupakan topik yang menarik, terutama bagi masyarakat luas. Fungsi uraian mengenai latar belakang penelitian atau pemilihan masalah adalah memberikan alasan yang mendasari mengapa topik penelitian tersebut dipilih. Selanjutnya, mengenai isi dari latar belakang masalah. Bagian pertama, menerangkan tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan ketertarikan peneliti maupun segmen pembaca. Untuk tiap-tiap jenis proposal memiliki segmen pembaca yang berbeda-beda. Bagian kedua, harus kemukakan secara jelas hal-hal yang ingin diketahui, mulai dari definisi dan pemaknaan terhadap objek penelitian. Selanjutnya, mengenai teori-teori yang dapat memperluas alasan pentingnya dilakukan penelitian. Kepentingan tersebut dapat berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah kepentingan ilmu dan kepentingan secara mendasar. Bagian ketiga, berikan gambaran yang dapat berupa sesuatu yang praktis dan fungsional, maupun sesuatu bentuk teori baru yang dapat dikembangkan dan juga teori-teori yang akan mendukung berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, sumber untuk memperoleh latar belakang masalah. Dalam melakukan suatu penelitian, yang menjadi kendala adalah untuk memperoleh masalah adalah kesanggupan seorang peneliti untuk menggali dan mengidentifikasi masalah serta mengetahui sumber-sumber di mana masalah penelitian tersebut diperoleh. Sumber-sumber tersebut diantaranya, pertama, pengamatan terhadap kegiatan manusia, yang kedua, bacaan, yang ketiga, analisis bidang pengetahuan, yang keempat, ulangan serta perluasan penelitian, yang kelima, pengalaman dan catatan pribadi, yang keenam, pengamatan terhadap alam sekeliling, yang ketujuh, diskusi-diskusi ilmiah, dan yang kedelapan adalah bidang spesialisasi. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun latar belakang masalah. Setiap penelitian yang diajukan harus menyampaikan latar belakang masalah yang dapat memudahkan dalam pembuatan rumusan masalah. Dalam uraian latar belakang masalah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya tidak terlalu jauh dari konteks permasalahannya. Yang kedua, berorientasi pada fungsi, profesi, dan jurusan dalam usulan penelitian. Yang ketiga, berorientasi pada konteks penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, disusun dan disajikan secara ringkas dan sistematis, ringkas dan terarah terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Suatu rumusan masalah yang baik umumnya mengungkapkan 4 hal, yaitu
mengungkapkan isu-isu, mengungkapkan fakta-fakta atau exciting information. Yang ketiga, mengungkapkan nilai guna untuk apa masalah tersebut dipecahkan. Dan yang keempat, memiliki tingkat kesukaran berkenaan dengan pembacaan masalah atau difficulty.